memegangku teguh, mendekapku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu, sangat ku cinta kau selamanya. Kulakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus.
kesempatan di sisa waktuku kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu,
semuanya. Yuk kita satu dalam doa teman-teman. Bapak, terima kasih buat hari ini. Engkau udah kasih kami kesempatan lagi Tuhan. Kami mau siapin hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Tolong didik kami, nasihati kami Tuhan, supaya kami bisa ngerti apa yang ingin Engkau sampaikan. Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, hai semuanya. Apa kabar? Koko harap kita semua dalam keadaan baik-baik aja. I hope you are doing great. Di tengah-tengah pandemi yang kita nggak tahu makin lama makin cukup naik semuanya di Jakarta khususnya, di Indonesia. Tapi kau percaya bahwa semua baik adanya karena Tuhan bekerja 24 jam buat kita semua yang mengasihi Dia. Jadi pertanyaannya sekarang bukan tentang keadaan kita. Kadang-kadang Tuhan gak ngubah keadaan, tapi Dia pengen ngubah kita meresponi keadaan. Bukan keadaan yang Tuhan ubah, tapi Dia mau kita yang berubah meresponi keadaan. So guys, tetap stay safe, tetap kalau bisa kita di rumah aja, and I hope you're doing great. Jadi hari ini tema Koko adalah selfless. Kita hidup di dunia yang penuh dengan keegoisan teman-teman. Kita hidup di dunia yang penuh dengan selfishness. Kita lihat ya sekarang bahwa di tengah pandemi aja seperti ini, yang kita lihat bahwa wah ini pandemi tuh agak gila banget ya. Kita lihat pandemi yang begini gila aja, tapi ternyata banyak manusia. Kita nggak usah ngomongin luar negeri, kita lihat di Indonesia aja deh. Di Indonesia kita lihat banyak manusia, banyak orang-orang yang masih bisa loh mencari keuntungan di tengah kesulitan orang lain. Baru-baru ini kalau kalian tahu bahwa ada pejabat yang bisa korupsi dana bantuan sosial untuk COVID. Rakyat lagi susah tapi dia bisa korupsi. Nggak usah gitu. Banyak pengusaha-pengusaha, ada beberapa pengusaha-pengusaha yang bisa nimbun masker waktu masker lagi sangat dibutuhkan. Bisa nimbun obat-obat yang sangat dibutuhkan ketika lagi COVID. Bahkan yang sekarang ini lagi happening, bisa nimbun oksigen, tabung oksigen. Supaya apa? Supaya harga-harganya bisa naik. Kita lihat banyak banget kejadian-kejadian yang menggambarkan selfishness dunia. Kita kadang-kadang miris teman-teman. Koko juga miris, kenapa orang begitu jahat? Kenapa manusia begitu jahat? Kenapa manusia begitu egois? Kenapa banyak orang begitu egois? Tapi Koko sadar satu hal, bahwa memang pada dasarnya manusia diciptakan udah lahir dengan dosa. Kita semua lahir dengan dosa. Kita ini lahir dengan dosa. Kita makhluk yang selfish pada dasarnya, yang suka mikirin diri sendiri. Ketika kita mungkin bayi, kita maunya senang sendiri aja. Pada dasarnya kita senang apapun tentang diri kita. Kalau kita mau apa, kita suka apa, kita senang apa, kita pengen. Kita lakuin, kita capai itu. Itu pada dasarnya kita seperti itu teman-teman. Manusia seperti itu. Tetapi Tuhan punya rencana yang beda buat orang percaya. Tuhan gak mau kita jadi manusia yang selfish, yang egois. Dia mau kita jadi manusia yang selfless. Dia mau kita being a selfless person in a selfish world. Being a selfless person in selfish world. Tuhan mau kita beda dari yang lain. Makanya Tuhan sering bilang, Dia juga bilang bahwa kamu adalah terang. Untuk apa terang? Untuk apa terang ditaruh di bawah gantang? Kita menerangi kegelapan. Kita menggarami yang nggak asin, yang nggak punya rasa. Memang tugas kita harus berbeda dari yang lain. Kita harus punya dampak buat orang lain. Kita harus punya impact yang positif buat orang lain. Tuhan mau kita beda dari yang lain. Beda di sini bukan berarti kita sengaja membedakan diri teman-teman. Kita jadi aneh atau kita jadi orang yang weird atau awkward. Tapi Tuhan mau kita sebagai manusia balik lagi ke rencana Tuhan, ke rancangan Tuhan yang semula, God's first plan. Dia mau kita balik lagi ke rencana Tuhan yang semula, rancangan Tuhan yang semula. Ketika Dia ciptain kita, apa sih itu? Kita semua jadi kawan sekerja Tuhan, kawan sekerja Allah. Kita semua punya pikiran dan perasaan seperti Kristus, punya pikiran perasaan Kristus. Menjadi seseorang yang gak mikirin diri sendiri itu adalah salah satu karakter yang harus dimiliki sebagai orang Kristen. Being a selfless person itu adalah salah satu karakter yang penting banget menjadi seorang Kristen.
Kalau kita bilang diri kita Kristen, kita harus selfless, kita harus nggak boleh egois, kita harus menghilangi keakuan. Kenapa sih kita harus selfless? Kita harus selfless supaya Tuhan bisa mengisi hidup kita. Ibarat kata gelas kosong, teman-teman. Gelas kosong itu seperti hidup kita. Hidup kita gelas yang kita isi terus sama keinginan kita sampai penuh. Ini Joshua nih, penuh dengan air. Penuh, gelasnya udah penuh. Kalau kita mau isi Tuhan di dalam gelas itu, di dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus buang air yang di dalam supaya Tuhan bisa isi. Air dia, Tuhan bisa isi pengetahuan dia, pikiran dia, perasaan dia. Makanya Paulus bilang, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Guys, ngomong gini kayak simple banget, tapi it's very hard to do. Bahkan mustahil untuk kita lakukan. Mustahil untuk kita lakukan, tapi Tuhan menjanjikan satu hal. Bagiku tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kalau kita berjalan bersama Bapa kita taat, kita belajar taat, kita belajar mengenal Tuhan, kita belajar untuk berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Kok yakin kita semua pasti dituntun sama Tuhan supaya kita bisa jadi selfless, supaya kita bisa jadi Kristen yang benar-benar Kristen yang benar-benar Tuhan inginkan. Banyak orang yang Kristennya itu cuma KTP, Kristennya cuma status, tapi not being a Christian. Statusnya aja Kristen, ya aku agama Kristen, tapi banyak orang yang not being a Christian, nggak menjadi seorang Kristen. Buktinya apa? Banyak orang yang bisa datang ke gereja, bahkan pelayanan, bahkan dengerin khotbah, bahkan bisa khotbah, tapi hidupnya masih jauh seperti Kristus. Masih suka ngomongin orang, masih hidupnya nggak benar, masih suka ngerugiin orang, masih macem-macem. Mungkin kita nggak ngelakuin hal-hal yang outstanding gitu, kayak bunuh orang, kita berzina atau apapun. Tapi jadi Kristen itu bukan cuma itu. Ketika Tuhan bilang, hukum yang utama adalah ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap apa yang kita punya. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita bilang diri kita Kristen, kita harus jadi seperti itu. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan akal budi kita gak? Kita mengasihi sesama kita, teman kita yang mungkin musuhin kita tetap mengasihi gak? Papa mama kita yang suka marahin kita mungkin, kita tetap mengasihi papa mama kita gak? Tentu waktu bulan lalu Koko sempat sharing, kasih itu berbeda dengan baik. Banyak orang yang baik tapi belum tentu mengasihi, tapi orang yang mengasihi pasti baik. Mengasihi itu ngomongin tentang pikiran dan perasaan Tuhan. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi, itu adalah kita kasih ciri-cirinya Tuhan, karakternya Tuhan. Bukan karakternya Joshua yang baik, tapi karakter Tuhan. Kita tepat. Kita mengasihi dengan tepat. Kita baik dengan tepat. Tepat karena kita punya pikiran dan perasaan Tuhan. Nah, kalau kita mau punya pikiran dan perasaan Tuhan, we have to be selfless. Kita harus menjadi selfless. Kita harus nggak punya aku lagi dalam hidup kita. Yang seperti Koko bilang tadi, Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus ngomong, Kristus yang hidup di dalam aku, bukan aku lagi yang hidup. Kalau kita bisa punya pikiran seperti ini, teman-teman, dan kita renungin, dan bukan cuma kita renungin, kita belajar untuk aplikasikan setiap hari dalam hidup kita, kita jadi manusia yang keren. Bukan keren di mata dunia, tapi keren di mata Tuhan. Ini ada satu anak di tengah-tengah selfish world, he is being selfless, she is being selfless. Aku bangga ngeliat mereka. Keren banget gak sih kalau kita bisa membanggakan hati Tuhan gitu. Kita jadi kebanggaan Tuhan, making God proud atas apa yang kita lakukan. Walaupun kita gak bakal bisa balas kebaikan Tuhan, teman-teman, tapi seenggaknya dengan apa yang Tuhan berikan, firman Tuhan yang Tuhan berikan, kita belajar untuk aplikasikan, kita belajar untuk taat. Itu adalah hal yang paling bisa nyenengin Tuhan. Ketika kita punya kesempatan untuk buat dosa, tapi kita nggak pakai kesempatan itu. Kita tahu apa yang benar, apa yang baik, dan kita lakukan itu. Kalau kita bilang diri kita Christian, kalau kita bilang diri kita Kristen, kita harus being selfless in a selfish world. Nah, teman-teman, ada satu perikop ayat yang perlu kita baca, teman-teman, di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Let me read it for you, biar Koko baca buat kalian semua. Judulnya,
hidup menurut daging atau roh. Ayat ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Guys, yang Koko maksud being selfless adalah kita gak hidup menurut daging kita. Kita gak hidup semau kita, tapi kita hidup menurut roh. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita supaya kita bisa nyenengin Tuhan, kita bisa ngelakuin apa yang Tuhan mau. Kita ada satu spirit dalam hidup kita yang kayaknya memang aku harus lakukan ini, aku harus lakukan yang baik. Yang dari sana itu udah kasih Roh Kudus buat kita semua. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup menurut jalannya Tuhan. Supaya kita bisa jadi Kristen yang benar-benar Kristen. Supaya kita bisa jadi Kristen yang hidupnya benar-benar seperti Kristus. Guys, Koko tahu kayaknya it's very hard. Kayaknya kita masih jauh gitu dari dari buah roh, dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kadang-kadang kita nggak sabar, kadang-kadang kita nggak murah hati, kadang-kadang kita nggak setia, kadang-kadang kita nggak baik, kadang-kadang kita nggak lembut, dan terakhir kadang-kadang kita nggak bisa menguasai diri. Sering kita jatuh, teman-teman. Kita tahu apa yang salah, kita tahu ngomongin orang salah, kita tahu banyak hal yang salah, tapi kita tetap nurutin hawa nafsu kita tetap nggak bisa menguasai diri kita. Ada satu pesan yang pengen Koko sampaikan dari ini. Kalau kamu jatuh, jangan lupa bangkit, karena Tuhan pengen kita bangkit. Dia bukan Tuhan masa lalu, teman-teman. Bukan cuma Tuhan masa lalu, tapi dia juga Tuhan masa depan. Dia lihat masa depan kita, yang penuh dengan selflessness, masa depan kita yang pengen nyenengin Tuhan. Mungkin zaman dulu, kemarin in the past, kita nggak hidup menurut roh. Mungkin kita hidup sesuka-suka kita being selfish. Kita kalau mau apa kita ikutin, kalau kita mau ini kita ikutin. Tapi setelah kita dengar firman Tuhan hari ini, teman-teman, yuk kita belajar yuk untuk hidup menurut roh. Karena kita nggak tahu, teman-teman, kapan hari terakhir kita hidup. Kita nggak tahu kapan kematian menjemput kita. Tapi satu hal yang pasti, kematian itu ada. Nggak ada yang lebih pasti dibanding kematian, teman-teman. Ayo, kalau kita hidup aja kita bisa persiapkan, apalagi kematian, teman-teman. Kematian juga kita harus persiapkan. Mumpung kita masih remaja, mumpung Koko dan kamu, kita masih bisa dibentuk sama Tuhan. Ayo kita ikutin apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita hidup menurut roh. Dan ini yang benar. Ketika kita hidup menurut roh, hidup kita pasti punya dampak buat teman-teman kita, buat saudara kita, buat keluarga kita, buat komunitas kita. Dampak yang positif, ada dampak Kristus di situ. Kalau dulu kita semaunya kita, yuk kita belajar yuk being selfless. Mulai belajar tanya Tuhan, Tuhan benar gak kalau aku lakuin ini? Tuhan benar gak kalau aku milih ini? Tolong tanya Tuhan, ayo kita tanya Tuhan. Ada satu mungkin analogi yang pengen Koko sampaikan, bahwa setiap kali saya punya pilihan dalam hidup,
saya selalu merenung bahwa kalau Tuhan ada di posisi saya, apa yang dia lakukan? Kadang-kadang kita butuh waktu untuk wait. Jangan gegabah untuk ngambil keputusan. Kadang kita butuh waktu untuk wait, untuk tunggu. Kita tanya Tuhan, kita renungin firman Tuhan, benar gak ini yang Tuhan mau? Kadang-kadang kita butuh wait a second. Tunggu sebentar. Kita tunggu, kita wait, kita belajar untuk dengar suara Tuhan. Lewat apa? Lewat kita baca Alkitab, lewat kita punya waktu saat teduh. Kita tahu apa yang Tuhan mau. Pokok yakin kalau Tuhan kasih Tuhan kasih kita masalah, Tuhan kasih kita mungkin berkat, itu semua pasti ada tujuannya. Tujuannya bukan cuma tentang hidup kita di dunia, tapi tujuannya adalah tentang kekekalan kita, tentang hidup yang kekal kita. Guys, being selfless bukan berarti kita ini langsung bisa selfless, tapi kita belajar untuk selfless. Kita belajar untuk nggak mikirin diri kita. Kita belajar untuk mikirin perasaan Tuhan. Kita belajar untuk ngelakuin apa yang Tuhan mau, bukan Joshua yang mau. Kita belajar untuk memilih apa yang Tuhan pilih, bukan kita yang pilih. Kita harus stop untuk berhenti menurut daging and start untuk hidup menurut roh. We have to stop and start hidup menurut roh. Stop hidup menurut daging dan start untuk hidup menurut roh. Harus ada yang kita stop, teman-teman. Itu nggak bisa jalan beriringan. Harus ada yang kita korbankan, harus ada yang kita buang. Kita harus buang keakuan kita, keinginan daging kita, semua tentang kita yang nggak nyenangin Tuhan. Kita harus buang. Kita harus mungkin kasarnya kita harus bunuh daging kita. Kita harus bunuh daging kita supaya apa? Supaya kita bisa hidup menurut roh. Ini nggak bisa jalan bareng. Firman Tuhan bilang gitu, bukan Koko yang bilang. Ini bertentangan. Kita harus milih salah satu. Kadang-kadang daging itu kuat dan roh itu lemah. Disitulah kita harus memilih. Kalau roh kita kasih makan terus, teman-teman, kita belajar untuk taat, roh itu makin kuat. Tapi ketika kita punya kesempatan buat dosa, kita buat dosa, kita buat daging kita lebih kuat dibanding roh kita. Ayo kita belajar untuk kasih makan roh kita, supaya roh kita kuat untuk melawan daging kita. Hidup menurut pimpinan Roh Kudus, teman-teman, itu jadi hal yang paling indah yang pernah bisa kita alami dalam hidup kita. Saya nggak pernah baca Alkitab di mana rasul-rasul yang hidupnya seakan-akan menderita, bisa bunuh diri, bisa mau bunuh diri, bisa depresi, bisa stres atau segala macam, atau kepikiran untuk aku nggak mau ikut Tuhan. Kenapa? Karena mereka hidup bersama dengan Tuhan. Dia nggak peduli lingkungan sekitarnya kayak apa. Kenapa dia nggak peduli? Karena di dalam dia ada Kristus. Di dalam dia ada Kristus. Dimana ketika kita hidup menurut Kristus, kita hidup bersama dengan Kristus, di situ ada damai sejahtera yang nggak bisa dibeli sama apapun. Kamu boleh punya uang sebanyak apapun, kamu boleh punya teman sebanyak apapun, koneksi sebanyak apapun, game sebanyak apapun, tapi ketika kamu nggak punya Tuhan, pasti ada rongga kosong di situ. Tapi ketika kamu punya Tuhan, nggak peduli lingkungan kamu kayak gimana, sejelek apapun, setoksik apapun, tapi ketika kamu hidup bersama Tuhan, di situ kamu bisa nemuin damai sejahtera yang nggak bakal bisa kebeli sama apapun. Beri diri kita untuk dipimpin, teman-teman, sama Roh Kudus. Dan terakhir, perlu kerendahan hati untuk kita bisa hidup menjadi selfless. Perlu kerendahan hati. Dan Koko yakin kita semua, mumpung kita masih remaja, yuk kita belajar rendah hati, teman-teman. Belajar untuk datang ke Tuhan, bilang, Tuhan, aku masih salah. Tuhan, aku masih salah. Apa yang harus aku perbaiki? Apa yang harus aku buang, Tuhan? Aku mau Engkau pimpin, aku mau Engkau tuntun, aku mau Engkau didik aku, Tuhan. Ayo teman-teman, kita belajar untuk jadi rendah hati, mau dididik sama Tuhan, supaya kita bisa jadi being a selfless person in this selfish world. Ingat, ini karakter yang sangat dibutuhkan menjadi seorang Kristen. Being a selfless person. Yuk kita satu dalam doa, teman-teman. Bapa, terima kasih buat hari ini, buat kasih setiamu Tuhan, buat firman-Mu hari ini. Tuhan, hamba berdoa, hamba udah selesai ngomong, Tuhan udah selesai berbicara. Biar Roh Kudus-Mu yang pimpin kami semua, Engkau tuntun adik-adik hamba, Tuhan. Engkau didik adik-adik hamba, Engkau nasihati, Engkau tegur jika kami salah. Tuhan, terima kasih, hamba berdoa supaya kami bisa ngelakuin firman-Mu, Tuhan. Kami gak mau cuma jadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau jadi pelaku-pelaku firman yang baik. Hanya di dalam nama-Mu
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you guys. God bless.